Baik, rekan-rekan semua, saya mulai sharing dulu nih dari handout-nya. Handout-nya nggak banyak, hanya 34 slide saja gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang menyusun uraian jabatan. Uraian jabatan, saya kalau baca terminologi di dalam textbook MSDM itu sebenarnya diterjemahkan dari job description. Tapi kelihatannya ada dua versi itu, penerjemahan itu. Ada yang menerjemahkan job description itu sebagai uraian jabatan, ada aja yang juga menerjemahkannya uraian pekerjaan. Dua gitu. Tapi ya saya nggak ngebahas etimologinya di sini atau linguistiknya. Anggap aja sama lah, pokoknya maksudnya itulah. Kalau bisa dua-duanya kita pakai, bisa jabatan, bisa pekerjaan. Ya kalau pemahaman saya sih sebenarnya jabatan tuh pekerjaan. Pekerjaan belum tentu jabatan gitu ya. Itu terminologinya. Oke. Dan kemudian ini saya merujuk kepada kode unit kompetensi sebagaimana ada dalam SKKNI MSDM 2020, yaitu nomor sekian M70S DM 010102 ya. Nah, ini sedikit tentang saya bagi yang belum pernah ketemu. Saya praktisi, background saya S2 manajemen, S1 dari PISIP Hubungan Internasional, dan pengalaman praktek saya dari 90 sampai sekarang ya, sebagaimana tadi saya cerita. Kemudian kegiatan saya di organisasi, di Perhimpunan Manajemen SDM Jawa Barat, kemudian di Apindo Jawa Barat, di Asosiasi Manajemen Bandung, dan pada periode sekarang saya masuk di Dewan Pengupahan Kota Bandung, mewakili Apindo. Rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, atau adik-adik mahasiswa, kalau besok-besok nih ingin ada yang mau didiskusikan, boleh di situ ada nomor kontak saya, WA, dan ada email ya. Silahkan aja, jangan sungkan-sungkan. Baik, ini apa yang mau dicapai, ini saya capture, saya ambil apa adanya daripada sasaran di indikator kinerja yang ada dalam SKKNI. Jadi ada 7 nih, mudah-mudahan ini tercapai ya dengan durasi yang pendek begini. Pertama, diharapkan kita semua dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan, merancang, dan menyusun uraian jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang diterapkan. Kemudian breakdown-nya 2-7 adalah breakdown dari yang nomor 1, ya, jadi lebih spesifik. Yang nomor 2 ini menetapkan metode dan perangkat analisis jabatan dalam bentuk dokumen tertulis. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi pekerjaan dari setiap jabatan dari berbagai narasumber di dalam organisasi. Ada juga yang menyebutnya responden gitu ya. Kemudian nomor 4 adalah menganalisis data dan jabatan berdasarkan metode dan perangkat analisis jabatan yang ditetapkan. Yang kelima, menentukan komponen uraian jabatan sesuai format job description yang telah ditetapkan. Yang nomor 6, membuat uraian jabatan setiap posisi jabatan berdasarkan data dan informasi jabatan yang telah dikumpulkan. Dan terakhir, menetapkan uraian jabatan berdasarkan SOP yang berlaku di organisasi. Itu yang mau kita capai. Oke, saya akan mulai dengan ini. Jadi kita ini sebenarnya kalau bicara uraian jabatan, di mana sih letak uraian jabatan ini? Jadi ini seperti mappingnya, ada di mana dia gitu ya. Nah, saya punya slide ini. Nah, uraian jabatan itu adalah yang panah merah ini, ya, yang merah. Jadi ternyata job description dan job specification ini satu paket sebenarnya. Itu kalau kita lihat dalam konteks perencanaan SDM atau perencanaan tenaga kerja ini hanya merupakan salah satu saja output yang harus kita miliki. Ya, jadi kalau kita lihat nih dari kiri ke kanan, perencanaan tenaga kerja itu adalah proses menentukan jumlah dan jenis orang yang kita butuhkan. Jadi jumlahnya berapa dan orang macam apa. Untuk menentukan jumlah, kita butuh berapa orang, ya, maka kita perlu memetakan atau memprofilkan demand dan supply. Ya. Butuhnya berapa, yang kita punya berapa, gitu kan? Untuk menentukan butuh berapa, salah satunya kita bisa menggunakan satu analisis beban kerja namanya. Ya. Ini kalau mau agak kuantitatif atau agak ilmiah sedikit begitu ya. Sekalipun banyak di perusahaan sebenarnya dikira-kira aja gitu ya. Nah, analisis beban kerja ini nanti memberikan output formasi personil di dalam satu kotak jabatan atau satu posisi harus ada berapa orangnya. Ya.
Kalau misalnya saya punya pabrik dengan target produksi 1 juta meter kain, kemudian punya mesin tenun sekian ratus, harus ada orang berapa? Nah, itu salah satunya. Ya. Kemudian itu belum selesai, gitu. Kita baru tahu formasi gitu ya. Kita harus melakukan juga analisis angkatan kerja. Ini untuk menentukan supply-nya. Jadi output-nya itu kita akan mengetahui ketersediaan personil. Ya, ini barangkali berlaku hanya untuk perusahaan yang udah jalan ya. Kalau yang belum jalan ya mungkin ini nggak dipakai. Ini misalnya pabrik yang baru berdiri atau perusahaan yang baru berdiri belum ada orang, itu kan mungkin ini nggak perlu dilakukan. Ya pasti nol, zero, ketersediaan nol gitu ya. Nah, ini nanti kita kombinasi formasi personil dibandingkan dengan ketersediaan, itu maka kita ketemu gap. Misalnya formasi 10, ketersediaan 8. Berarti gapnya itu adalah 2. Nah, inilah kebutuhannya. Gitu. Nah, ini kalau jalur mengenai jumlah. Jalur yang bawah adalah jalur jenis. Ya, jalur jenis. Ya, inilah yang kita lakukan dengan analisis pekerjaan atau job analysis. Yang intinya adalah bagaimana kita ingin mengetahui profil job dan profil SDM yang kita butuhkan. Jadi outputnya itu adalah urian jabatan dan spesifikasi jabatan. Ya, ini satu paket. Ya. Jadi ini ada juga yang memisah, tapi umumnya sih di satu paket kan dalam satu dokumen sebenarnya. Urian jabatan itu bicara tentang what, apa tugas-tugasnya, melakukan apa dia. Kalau spesifikasi jabatan bicara tentang who, siapa orangnya. Orang seperti apa yang dapat melakukan pekerjaan itu dengan efektif. Jadi itu posisinya, posisi urian jabatan itu. Jadi sebenarnya kalau kita lagi bahas urian jabatan itu mungkin kita bicara sepertiga saja sebenarnya dari keseluruhan perencanaan tenaga kerja. Karena kan merencanakan itu kan merencanakan jumlah dan juga jenis gitu ya, secara komprehensif begitu. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa urian jabatan diperlukan? Tadi di awal waktu saya cerita bahwa kalau orang HRD nggak memiliki job description itu pasti dia bingung mau ngapain gitu. Ya paling apa yang dilakukannya dikira-kira, nggak akan tepat-tepat amat gitu ya, dikira-kira saja. Ternyata ini saya dapat nih satu display yang cukup komprehensif. Urian jabatan itu atau hasil daripada job analysis ini itu berguna hampir untuk semua aktivitas manajemen SDM di perusahaan. Kita baca aja dari kiri ke kanan ini. Misalnya untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Loh, apa hubungannya misalnya? Job description dengan program-program K3, keselamatan kesehatan kerja. Ya, misalnya kita akan tahu dari sana informasi tentang lingkungan kerja dan risiko-risiko kerja. Ya, baik kepada kesehatan maupun kepada kemungkinan accident gitu. Kita akan tahu dari sini, ya. Kemudian mengenai informasi pribadi, ya, personal information, karena di situ kan ada tentang syarat-syarat kompetensi misalnya, kualifikasi, ya, termasuk misalnya nih ada satu pekerjaan yang sebaiknya dilakukan laki-laki, sebaiknya dilakukan perempuan, pada kisaran umur berapa, ini ada di sini. Kemudian kepada performance appraisal, ya, karena sebuah job description yang lengkap itu juga akan mencantumkan tentang indikator kinerja, ukuran-ukuran keberhasilan, itu akan dirujuk pada saat proses performance appraisal dilakukan. Nah, kemudian job evaluation, nah ini yang paling dekat sekali karena ini kaitannya nanti dengan pengupahan sebenarnya, penggajian gitu ya. Biasanya job analysis ini dilanjutkan ke job evaluation. Ya. Nah, nanti pada slide berikutnya saya jelaskan. Kemudian mengenai placement dan orientation, penempatan orang itu di mana dan pemberian orientasinya. Tanpa job description kita juga susah memberi orientasi. Ya. Karena job description itu akan mempermudah kita memberi orientasi kepada karyawan baru. Ya. Kemudian untuk training and development, karena di dalam job desk itu kan ada profil kompetensi, knowledge, skill, attitude yang disyaratkan, maka itu akan menjadi rujukan saat orang tersebut perlu diberi pelatihan atau program-program pengembangan. Nah, kemudian ini udah jelas recruitment and selection, ya. Misalnya kalau ada psikolog perusahaan melakukan psikotes, gitu ya. Tapi dia nggak dikasih job desk-nya, bingung dia bikin laporan, disarankan atau enggak gitu ya. Jadi saya kira orang-orang yang bergerak di bidang rekrutmen seleksi kalau nggak punya job desk itu kan dia tidak bisa merumuskan kesimpulan dan saran tentang seorang kandidat gitu ya kalau tidak ada
job description. Kemudian tentunya tadi, sebagaimana slide sebelumnya, bahwa job analysis itu merupakan bagian penting dari perencanaan SDM, khususnya merencanakan tentang profil pekerjaan dan profil orang, gitu ya, seperti apa yang diperlukan. Jadi kesimpulannya, kayaknya nggak mungkin gitu orang HRD bisa kerja benar kalau tidak ada job description. Jadi begitu pentingnya ya job description ini. Oke, ini saya lanjut. Kalau ini bikinin saya sendiri ini. Nah, saya mencoba memetakan suatu kerangka ya. Letak dari job description itu kan di sini sebenarnya. Nah, ini ada ternyata ada proses before after. Nah, jadi sebelum kita melakukan ini ya. Sebelum kita melakukan ini. Dan hasilnya ini apa yang harus ada sebelumnya? Nah, ternyata harus mulai dengan corporate strategy. Ya, harus mulai dengan corporate strategy. Kemudian dari sini kemudian dipetakan bisnis proses, kemudian masuk kepada struktur organisasi. Ya, tapi banyak sekali memang kita sendiri mungkin tidak terlalu terlibat di sini, yang dua ini. Ya. Karena tidak semua perusahaan melibatkan orang HR-nya, apalagi level menengah misalnya untuk masuk di sini. Ya kecuali kalau udah level director, anggota direksi, ya pasti terlibat di sini. Biasanya kita berangkatnya dari sini, nih, dari struktur. Kemudian di situ kita mulai menginventarisir jabatan-jabatan begitu, ya. Barulah kita masuk ke job analysis. Ini outputnya. Jadi job description dan job spec itu sebenarnya output dari proses job analysis. Nah, tidak berhenti di sini sebenarnya. Ini bisa dilanjut ke sini, ke job evaluation. Apa outputnya? Outputnya adalah job value. Setiap jabatan itu akan keluar skornya atau value-nya berapa. Untuk keperluan apa ini? Nah, ini endingnya sebenarnya di sini ya. Yang sekarang disebut SUSU, struktur upah dan skala upah, gitu ya. Ini. Nah, cuma di sini ada variabel lain yang akan mempengaruhi, yaitu tentang kemampuan perusahaan, tentang pasar tenaga kerja, dan tentang ketentuan upah minimum. Ya, ini akan mempengaruhi kepada penentuan ini. Nah, kemudian juga ada beberapa satu prinsip atau apa ya? Pertimbangan-pertimbangan gitu bahwa ini saya menyebutnya apa adalah kriteria satu pengupahan yang baik dan benar ya, yaitu harus adil, harus bisa memotivasi, harus kompetitif dan harus compliance, harus patuh pada regulasi ya. Ini sebenarnya nanti pembahasan tersendiri gitu. Jadi apa yang kita mau bahas ini sebenarnya sampai sini gitu. Cuma ini hanya menjelaskan saja bahwa sesudah job description itu what next ya. Ini masih ada perjalanan berikutnya ya dengan endingnya di sini. Di struktur dan skala upah. Nanti kalau lebih teknis lagi kita akan bicara 3 komponen ya. Pay for person, pay for position, pay for performance. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada metode dan perangkat dari analisis jabatan. Cara dan alat gitu ya. Caranya bagaimana? Alatnya apa? Gitu ya. Nah, apa sih itu analisis jabatan itu? Jadi secara simpel saya boleh definisikan bahwa analisis jabatan itu adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang pekerjaan. Ya. Jadi ini 5W 2H ya, 5W 2H. Sehingga darinya dapat disusun uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Ya. Oke, jadi saya melihatnya ini sebuah proses. Jadi job analysis itu adalah proses. Ya. Mohon kepada rekan yang baru masuk mungkin bisa di mute ya mic-nya. Oke, ini proses. Proses ini pasti memerlukan input. Inputnya adalah 5W2H tentang job. Kita juga perlu metode dan perangkatnya, dan kita juga perlu responden atau narasumber. Ya. Tanpa ini kita nggak bisa berproses. Jadi prosesnya secara sederhana adalah mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data, dan menetapkan hasil analisis jabatan. Outputnya adalah, nah ini 2, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Dan ini sebenarnya bisa dalam satu paket dokumen, ya tidak dipisah. Ya umumnya sih digabungkan. Ya, tapi ini biasanya disebutkan terpisah begini karena ini bicara tentang profil jobnya, what-nya,
Sedangkan spesifikasi jabatan bicara profil orangnya atau who-nya. Ya. Jadi konsepnya atau frameworknya seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, ini saya ambil dari salah satu sumber. Apa saja sebenarnya tugas seorang analis jabatan ini? Ya. Ini ada 5 yang utama ya, dari mulai mengumpulkan data, ya, mengidentifikasi data, menganalisis data, melakukan koordinasi dengan unit kerja lain, dan membuat laporan. Nah, sekarang kita bicara tentang metode dan alat. Sebenarnya ini bisa dipecah dua ya. Ini kalau checklist itu lebih merupakan ya bisa metode dan alat dua-duanya ya, checklist. Ada checklist, ada diary, ya, catatan harian kerja begitu. Bisa kuesioner, bisa observasi, bisa interview. Tapi dari ini semua, yang paling populer dan pasti dipakai adalah ini, kuesioner dan interview. Ya. Kalau yang tadi di awal saya cerita, saya menggunakannya juga observasi. 3 ini yang biasa saya pakai ini. Kuesioner, interview, dan observasi. Maksudnya mengobservasi orang yang lagi kerja. Katakanlah saya menganalisis supervisor printing misalnya di pabrik. Ya. Maka bagaimana si supervisor itu di lapangan itu bekerja, saya amati. Ya mungkin sejam atau kurang, ya, melihat aja sampling tentang bagaimana mereka bekerja. Ya. Adapun checklist itu sebenarnya bentuk sederhana dari kuesioner. Jadi bentuknya sudah disiapkan gitu, redaksionalnya tinggal centang saja gitu ya. Ini sebenarnya memang lebih gampang kerjanya. Gitu. Memudahkan yang mengisi sebenarnya ya, memudahkan. Tetapi uraian tugas-tugasnya kita mesti buatkan dulu. Jadi ibaratnya beginilah. Kalau dalam ujian sekolah tuh ini essay gitu ya. Kalau ini pilihan berganda atau checklist aja gitu. Ya, lebih simpel. Jadi checklist dengan kuesioner itu mirip sebenarnya. Sedangkan ini adalah cocoknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang teknis, yang memang rutin gitu ya. Atau juga untuk membantu responden untuk mengingat-ingat tugas dia itu apa. Jadi saya biasa menggunakan metode ini untuk melengkapi kuesioner sebenarnya. Kadang ada responden yang kebingungan, Pak, saya ngisinya gimana ya? Misalnya sebutkanlah tugas-tugas yang Anda kerjakan pada jabatan ini, dia bingung dari mana mulainya. Saya biasa menyarankan pendekatan ini, diary. Yaitu ya coba Anda tuliskan saja, Anda masuk jam 7, pulang jam 3, ini kalau shift pagi kan gitu ya. Jadi dari jam 7 itu dari mulai masuk kerja, itu Anda ngapain aja. Step-stepnya setiap jam itu. Ya. Nah itu membantu dia. Ya. Atau ada juga begini, saya memberi saran kepada responden itu daripada dia bingung, saya mencoba dia bicara tentang langkah-langkah pekerjaan dari mulai awal sampai akhir. Ya. Dari input, proses, output, apa saja yang dia lakukan. Ya. Jadi ya 5-5-nya bisa dipakai gitu ya. Sekalipun kalau diurutkan secara yang paling populer dipakai itu kuesioner udah pasti, ini nomor 1. Nomor 2 adalah interview. Nomor 3 adalah observasi. Ya. Checklist itu sebenarnya melengkapi kuesioner. Ya. Kemudian agenda kerja, jadwal kerja, catatan harian itu melengkapi kuesioner sebenarnya. Ini alat bantu. Ya. Oke, nah ini saya berikan contoh kuesioner atau formulir analisis jabatan. Ya. Sebenarnya ada banyak banget gitu kalau kita baca banyak textbook ataupun ada searching di Google itu banyak banget gitu ya variasinya itu ya. Tapi saya tertarik dengan yang dipakai justru di kalangan PNS ini. Makanya saya share ke Anda semua ini nih, sumbernya nih ya. Satu formulir analisis jabatan yang cukup komprehensif, sekalipun gayanya gaya birokrat ini ya. Kalau teman-teman di STIA lah mungkin sangat familiar nih, atau di administrasi negara itu sangat familiar. Karena ini kalau kalangan PNS Indonesia itu pasti pernah ketemu formulir ini nih, ya pernah ngisi pasti. Ya. Jadi ini diambil dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan. Saya belum ketemu versi, apakah ada versi yang terbaru atau enggak gitu ya. Tapi ini yang saya punya ini 2011 ini. Wah ini cukup lengkap ini. Ya. Ini mulai dari sini nih, nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, eselon berapa. Eselonnya itu di atas dia atau dia ada di mana. Terus ada ini nomor 4 kedudukan dalam struktur organisasi. Ya, sebenarnya ada satu lagi bagian. Ini sebenarnya apa?
yang disebut peta jabatan. Jadi kalau misalnya jabatan saya adalah kepala seksi pengadaan barang gitu misalnya, maka Anda itu di dalam struktur di mana posisinya itu digambarkan di sini yang nomor 4. Di atas Anda apa, di pinggir Anda apa saja, dan di bawah Anda apa saja. Nah kemudian ini masuk ke kanan sebenarnya 4, 5 ini ikhtisar jabatan. Jadi ini rangkuman saja. Urian tugas, nah ini mulai detail ini. Ya, tadi kan bisa dibantu dengan catatan harian atau dengan checklist bisa. Tapi ini esai sebenarnya bentuknya ya. Kemudian bahan kerja digunakan dalam tugas apa? Misalnya apa? Obat celup misalnya, atau apa lagi perintah atasan atau disposisi atau apa. Kemudian dari 7 masuk ke sini 8 alat kerja. Ya, apa alat kerja yang dipakai? Digunakan untuk tugas apa? Ya, jadi ini nanti nyambung dengan ini sebenarnya ya. Kemudian masuk ke 9 hasil kerja, outputnya apa? Gitu ya. Waktu yang diperlukan berapa lama? Kemudian tanggung jawabnya. Ya. Nah ini yang lengkapnya, makanya kenapa saya ingin share ini ke Anda semua. Kalau mau bikin job desk yang cukup lengkap, komprehensif, ini boleh diadopsi. Bahkan ada primbonnya, ini primbon ini loh. Kata kuncinya apa itu ya. Anda tinggal nanti klik di belakang di slide terakhir itu saya kasih juga tautan. Atau misalnya tentang ini Anda tinggal searching aja di Google. Atau kalau mau minta filenya ke saya boleh aja nanti japri gitu ya. Nanti saya kirim. Nah 11 ini wewenang. Ya. Ini ada kata kunci apa. Jadi di sini redaksionalnya atau apa ya jargon yang dipakainya apa udah dikasih gitu ada. Kemudian korelasi jabatan atau kalau saya di perusahaan istilahnya bukan korelasi tapi koordinasi kerja. Kan kita kalau kerja itu pasti berkoordinasi dengan jabatan-jabatan lain kan gitu ya. Misalnya dengan jabatan apa, dalam hal apa gitu. Misalnya saya berkoordinasi dengan bagian keuangan misalnya dalam hal apa? Ya misalnya permintaan dana misalnya untuk program-program ketenaga kerjaan misalnya ya. Atau dengan direksi atau dengan serikat pekerja misalnya ya. Masuk ke 13, ini kondisi lingkungan kerja. Nah, ini tadi kan kaitannya ada dengan safety ya, dengan kesehatan, keselamatan kerja. Ini aspek tempat kerja, suhu udara, keadaan ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja atau getaran. Malah mau ditambahin lagi apakah di situ ada benda bergerak atau tidak gitu ya. Nah, bisa dikembangkan sih kalau memang kita mau memperdalam aspek itu ya, aspek ketiganya. Gitu ya. Kemudian 14 ini resiko bahaya. Nah, ini ya. Fisik atau mental itu misalnya ya. Ada cerita lucu, saya pernah ini menanyakan ke responden, ke supir ya, saya menganalisis pekerjaan supir. Ada yang menyebutnya risiko bahaya apa atau risiko penyakit, ambeien katanya gitu. Penyebabnya karena terlalu lama duduk berjam-jam nyupir mobil ya kena ambeien gitu ya. Atau ada juga apa stres katanya, kenapa? Ada sering dimarahin atasan. Kadang-kadang lucu-lucu juga gitu ya. Jadi semua dia ungkapkan gitu. Tapi bagus aja sih sebenarnya, sekalipun mungkin beberapa ya nggak perlu juga seperti itu kan gitu ya. Itu mungkin faktornya lebih kasuistik gitu ya. Kemudian 15 ini syarat jabatan. Nah, barulah ini kita mulai masuk ke job spec sebenarnya yang ini tuh ya. 15 ini. Bicara mengenai who, orangnya siapa gitu yang pantas memegang jabatan ini. Ini pendidikan, kursus, pengalaman. Ini masuk ke sini ada pengetahuan kerja, keterampilan, bakat kerja. Oh, ini ada primbonnya juga nih. Apa temperamen kerja, minat kerja. Ini udah profil psikologis ini. Ya. Jadi ini membantu juga psikolog kita nanti untuk melakukan asesmen kalau data ini lengkap begitu. Ya. Jadi tidak perlu menafsir sendiri karena sudah ada. Ya sepanjang bahwa ini terverifikasi dengan baik. Ya jangan sampai dimasuk-masukkan temperamen kerja atau karakteristik psikologis yang sebenarnya tidak job related gitu dengan tugas-tugas di atasnya itu ya. Nah, kemudian upaya fisik. Nah, ya. Kemudian kondisi fisik harus bagaimana ya. Saya ingat waktu saya di tekstil itu untuk operator itu terutama weaving ya, kebanyakan tuh perempuan justru yang direkrut itu. Boleh dicek lah hampir semua lah operator tenun tuh perempuan, tuh jarang sekali yang cowok gitu ya. Tinggi badan itu minimal. Kalau di tempat saya dulu 155 itu ya. Nah sekarang di sales promotion girl misalnya kalau kayak di departemen store itu standar yang paling tinggi itu Matahari Dep Store ya. Tinggi badan SPG kita itu minimalnya 157 gitu ya. Di bawah itu nggak bisa ya. Dan postur harus proporsional ya. Nggak boleh terlalu gemuk, terlalu kurus, ya harus proporsional. Penampilan cantik gitu ya masukin di sini. Ya.
Ya nggak masalah sih sepanjang itu memang dituntut oleh pekerjaan gitu. Jadi job related. Jadi di sini kita tidak ada diskriminasi sama sekali. Semuanya itu adalah job related. Artinya memang pekerjaannya menuntut seperti itu. Kemudian fungsi jabatan. Ya, masuk ke sini prestasi yang diharapkan. Nah, ini yang disebut indikator kinerja itu. Hasil kerja, jumlah satuan, waktu yang diperlukan, dan informasi lain. Ya, yang memang tidak tercover di atas. Apa misalnya informasi lain itu bersedia bekerja lembur lebih dari sekian jam, misalnya karena tuntutan pekerjaan atau apa, ya macam-macam lah. Ya, kalau memang itu job related, silakan aja masukkan. Yang membuat siapa? Jadi ini respondennya, ya, dan ini atasan langsungnya, ya, dan atasan langsung juga akan memverifikasi kan, membantu kita sebagai analis ya, untuk memastikan betul nggak ini informasi-informasi yang disampaikannya itu udah lengkap, udah benar, ya tidak ada yang berlebih. Berlebih itu artinya memang bukan kerjaan dia kok dimasukin gitu misalnya ya. Nah itu contoh, ini boleh diadopsi gitu ya, dengan beberapa penyesuaian, silahkan aja. Ya. Menurut saya ini cukup lengkap gitu ya, daripada mikir sendiri juga kan sudah ada ini kuesionernya gitu ya. Dan tinggal dimodifikasi saja sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Gitu. Karena gini, kita tuh mau menganalisisnya mau sedalam apa itu tergantung what next-nya. Kalau mau dilanjutkan sampai job evaluation dan itu menggunakan point faktor misalnya, kuantitatif, mau nggak mau kan harus lengkap. Gitu. Kalau nggak kan nanti deviasinya bisa besar, nggak terlalu presisi begitu ya untuk menentukan job value-nya nanti itu ya. Nah kemudian informasi jabatan. Ya. Nah saya menggunakan istilah 5W2H. Gitu. Jadi kalau ditanya informasi jabatan apa sih yang kita mesti collect dari responden itu, saya sudah mudah pakai pola 5W2H. Ya, yang pertama what, apa nama jabatannya, apa nama unit kerjanya, apa misi jabatan ini, apa saja tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenangnya, apa bahan dan perangkat kerja yang diperlukan. Jadi ini sebenarnya resume dari kuesioner tadi yang berhalaman-halaman itu sebenarnya, ya kan yang mau di-capture ini sebenarnya. Why? Mengapa tugas-tugas tersebut harus dijalankan? Ya. Ini di dalam redaksionalnya bisa saja dituangkan misalnya agar, nah agar apa? Misalnya, suatu tugas dilakukan supaya apa? Itu kan alasannya ya. Kemudian where, di mana posisi jabatan itu pada struktur organisasi? Ini kan yang disebut peta jabatan ya. Kemudian di mana lokasi kerja dan lingkungannya? When, kapan tugas-tugas itu dilakukan? Ada tugas yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, triwulanan, tahunan, rutin atau insidentil. Nah, ini yang mungkin di contoh kuesioner tadi itu nggak muncul yang ini ya. Tapi kalau di versi di tempat saya ini muncul ini, sehingga kita tahu, oh ini mah tiap hari dilakukan, ini mesti seminggu sekali, ini sebulan sekali, gitu ya. Ada yang tahunan misalnya halal bihalal gitu misalnya, ya. Itu setahun sekali gitu ya. Atau membuat laporan keuangan misalnya, ya, gitu ya. Kemudian who. Nah ini yang disebut sebenarnya job specification di sini. Siapa atau orang yang bagaimana atau kompetensi dan komitmen yang dituntutnya apa yang dapat menjalankan job ini dengan efektif. Dia melapor pada siapa, membawahi siapa, berapa banyak, berkoordinasi dengan siapa saja. Kemudian how, bagaimana atau dengan cara apa tugas-tugas itu dijalankan. Mungkin ini sih lebih banyak di pekerjaan yang teknis gitu ya. Tapi ada juga yang tidak mencantumkannya di dalam job desk. Karena begitu teknisnya, ini justru munculnya dalam instruksi kerja. Ya, ini kalau di dalam sistem ISO 9000 misalnya, itu masuknya di IK, instruksi kerja. Ini karena begitu teknis. Jadi dikeluarkan dari job desk karena kebayang ya kalau ini memang semua itu secara detail masuk. Kayaknya job desk operator aja bisa berlembar-lembar gitu ya. Nah, kemudian ada how much and how long. Ini kita bicara berapa kapasitas, beban dan target yang harus dicapai, dan dalam batasan waktu berapa lama. Jadi secara komprehensif sebenarnya apa yang kita perlu collect dari responden dalam proses job analysis itu adalah ya 5W2H ini. Kemudian berikutnya kita masuk kepada analisisnya, analisis data dan analisis jabatannya. Nah, saya pintu masuknya lewat dari sini nih. Ini kebetulan ada satu referensi ini. Di belakang saya tulis juga ini sumbernya di mana. Saya masuk dalam pintu masuknya dari masalah yang ditemukan. Apa sih masalah
yang biasa ditemukan. Yang mungkin pada saat kita belum mulai itu nggak kepikir gitu. Tapi pada saat udah jalan, oh betul ternyata saya terhambat nih karena masalah-masalah ini. Ya, yaitu kurangnya dukungan manajemen dari atas, menganggap ya mungkin ngapain sih Bu mesti bikin yang kayak gini misalnya gitu ya. Dan ya kalau yang mau dianalisisnya ini merupakan jumlah besar, berarti ini proyek besar, mungkin memerlukan sumber daya ya, yang kalau nggak ada dukungan dari atas kan nggak bisa jalan kan. Kemudian juga mungkin tidak ada dukungan dari karyawannya sendiri gitu ya. Kalau diminta jadi responden itu ogah-ogahan atau tidak bercerita yang sebenarnya. Kemudian bias ya. Kita juga sebagai job analis kadang-kadang bias ya. Kemudian ini hanya menggunakan sumber data single atau satu sumber data saja gitu ya, sehingga banyak yang perlu diverifikasi ulang, harus dikonfirmasi gitu kan. Dan kemudian adanya ketidakmampuan untuk mengenali apa sih kebutuhan job analysis. Mungkin penjelasannya lebih detail di slide berikutnya. Ini kalau bicara kurangnya dukungan manajemen itu, masalah terbesar muncul ketika seorang analis itu tidak mendapatkan dukungan ya dari manajemen, dari direksi ya. Kemudian manajemen puncak itu perlu mengkomunikasikan kepada manajer tingkat menengah dan karyawan untuk meningkatkan output dan produktivitas proses. Jadi harus ada deklarasi di awal atau paling tidak briefing lah. Supaya gini, jangan sampai pada saat kita datang ke lapangan, datanya ini, tanya itu tuh, kemudian dipertanyakan ngapain sih ini gitu ya. Tapi kalau dari awal dari top manajemennya memang sudah melakukan sosialisasi dan briefing, maka mereka juga pasti nggak akan banyak ini itu menghambat gitu ya. Kemudian jika komunikasi tidak tepat, karyawan mungkin akan menganggapnya dan mengartikannya salah dan mulai mencari pilihan lain yang tersedia. Ini yang sering terjadi di lapangan tuh begini. Ini nyambung dengan yang berikutnya sebenarnya. Gini loh. Analisis jabatan itu dianggapnya analisis karyawan. Lucu juga ya. Yang kita mau analisis itu jabatannya, bukan orangnya gitu. Sehingga ada orang yang ngerasa takut, khawatir, saya ini ditanya-tanya kayak gini mau diapain? Apa saya mau diberhentiin, mau dimutasi, atau mau diturunin jabatan ini? Nah, ini yang perlu clear dari awal gitu, supaya nggak salah sangka gitu. Kalau udah salah sangka, itu nanti kita di lapangan tuh mengalami kesulitan. Mereka mungkin menduga bahwa akan ada pemberlakuan pemecatan atau tindakan terhadap mereka. Untuk menghindari keadaan seperti itu, manajemen puncak harus segera secara efektif mengkomunikasikan pesan yang benar kepada yang berkewajiban terhadap mereka. Nah, ini berikutnya kurangnya kerjasama dari karyawan. Jika kita bicara tentang mengumpulkan data pekerjaan yang otentik dan akurat, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan data yang nyata dan asli tanpa dukungan karyawan. Jadi bisa aja mereka ngomongnya seenaknya aja gitu ya. Atau tidak menceritakan hal-hal yang fundamental, yang esensial gitu ya. Jika mereka tidak siap untuk bekerja sama, itu adalah pemborosan waktu, uang, dan usaha manusia untuk melakukan proses job analysis. Kebutuhannya adalah untuk memperlakukan para pekerja agar percaya diri dan mengkomunikasikan bahwa ini akan segera selesai dan menyelesaikan masalah mereka. Jadi betul, kan orang itu biasanya melakukan sesuatu itu selalu pertanyaan dasar itu gini loh, apa sih untungnya buat saya gitu. Maka ini kita harus punya jawaban. Gitu. Saya biasa melakukannya begini, ini tuh penting supaya pekerjaan kita tuh jelas, ya, dan supaya pekerjaan kita pun akan diberi penghargaan yang sesuai, ya. Dan supaya juga orang lain memahami bahwa pekerjaan kita itu penting. Saya kira itu hal-hal yang sangat positif ya, dan itu yang biasa saya lakukan kepada karyawan. Sehingga mereka dengan senang hati akan membantu kita untuk memberikan data-data yang dibutuhkan. Kemudian hambatan berikutnya adalah ketidakmampuan untuk mengenali atau mengidentifikasi kebutuhan analisis pekerjaan. Jika tujuan dan kebutuhan proses analisis pekerjaan tidak diidentifikasi dengan benar, maka seluruh latihan penyelidikan atau pengumpulan data itu adalah akan sia-sia. Kemudian manajer harus memutuskan sebelumnya mengapa proses ini dilakukan, apa tujuannya dan apa yang harus dilakukan dengan data yang dikumpulkan dan yang dicatat tersebut. Jadi memang job analysis ini adalah satu proses atau program kerja yang melibatkan banyak orang ini. Jadi kalau tidak diawali dengan sosialisasi dan awareness, itu biasanya jadi problem gitu ya pada saat implementasinya. Kemudian adanya bias pada job analis. Jadi kita sendiri sebagai analis jabatan kadang punya bias atau ketidakjelasan. Dikatakan di sini bahwa pendekatan yang seimbang dan tidak bias adalah suatu keharusan ketika melakukan proses analisis pekerjaan. Jadi gini, kadang kita punya satu prejudice tentang seorang responden. Misalnya ini responden itu orang yang ngeyel, ya, orang bermasalah. Gitu.
penilaian itu mempengaruhi kita. Padahal kita sebenarnya mau mengumpulkan data. Jadi kadang kita sendiri suka lupa. Ini kan analisis pekerjaan, bukan analisis karyawan. Ini yang maka kita harus benar-benar istiqomah, itu istilahnya istiqomah kepada misi daripada job analisis ini. Untuk mendapatkan data yang nyata dan asli, seorang analis pekerjaan harus tidak memihak dalam pendekatannya. Ya kadang-kadang memang kan antara satu departemen dengan departemen lain itu kadang-kadang suka ada clash atau apa. Nah kita kalau lagi menganalisis itu, maka pertimbangan subjektif itu mempengaruhi gitu. Makanya kita harus profesional gitu. Jangan kemudian ada seolah-olah prejudice ya atau prasangka-prasangka gitu. Jika tidak dapat dihindari, lebih baik untuk melakukan outsourcing proses atau menyewa analisis pekerjaan profesional dari luar. Nah, memang sebenarnya kalau perusahaannya banyak uang gitu ya dan ingin ditangani secara lebih profesional, ya bisa saja kita meng-hire konsultan. Dan yang saya alami, selain saya melakukan sendiri, saya pun pernah meminta bantuan profesional dari luar, konsultan ya. Dan ya kita juga dapat banyak manfaatnya karena konsultan dari luar juga membawa satu pandangan-pandangan baru ya. Dan responden kita di dalam juga akan lebih melihat bahwa wah ini cukup serius gitu ya, artinya mereka nggak boleh main-main, bahwa ini perusahaan udah keluarin dana besar untuk suatu tujuan yang baik buat semua gitu ya. Kemudian mengenai menggunakan sumber data tunggal atau single source ya. Seorang analis pekerjaan perlu mempertimbangkan lebih dari satu sumber data untuk mengumpulkan informasi yang benar. Mengumpulkan data dari satu sumber dapat mengakibatkan ketidakakuratan dan karena itu menggagalkan seluruh tujuan dalam melakukan job analysis. Jadi nggak cukup cuman si pemegang jabatan saja yang kita mintain data, yang kita jadikan responden. Jadi yang saya biasa lakukan adalah idealnya 360 derajat gitu ya, idealnya. Jadi kita tanya pemegang jabatan, kita juga tanya atasannya, kita tanya juga proses berikutnya, next proses, dan kita tanya juga proses sebelumnya. Bahkan kita bisa tanya juga bawahannya. Itu yang disebut 360 derajat. Bahkan ini kalau mau lebih luas lagi, istilahnya kita tanya apa ya? Responden ahli. Responden ahli. Ya. Kalau di tempat saya, sekarang saya di Garmen, bos saya ini karena memang dari awal dari perusahaannya kecil, itu dia menguasai betul semua teknis manufaktur garmen dari ujung ke ujung sampai ke hal-hal teknis. Kadang-kadang saya manfaatkan beliau itu sebagai saksi ahli istilahnya gitu ya, atau responden ahli untuk mengkonfirmasi gitu. Untuk proses ini tuh betul seperti ini atau mungkin ada yang terlewat. Ya. Dengan mudahnya beliau memberikan satu rekomendasi atau satu nasihat, advice ini. Ya. Atau bisa juga kalau nggak ada sumber dari dalam, ya kita ambil saksi ahli atau responden ahli dari luar begitu untuk melengkapi ya data-data yang sudah kita kumpulkan gitu. Masalah lain apa? Dari yang terlibat dalam proses analisis pekerjaan, misalnya masalah klasik kurang waktu dan sumber daya gitu ya. Yang namanya melakukan sendiri itu kan kita harus siapkan waktu yang cukup ya. Seperti yang di awal saya cerita. Untuk sebuah pabrik tekstil yang cukup besar dengan jabatan lebih dari 200 itu kan saya mesti sisihkan waktu sehari itu bisa 3 jam rata-rata untuk tanya responden, untuk ke lapangan, observasi, ngumpulin data, ngobrol dengan atasannya itu. Jadi kita memang harus sediakan waktu dan sumber daya. Termasuk saya harus punya asisten yang masalah administratifnya kan banyak itu. Jadi dari kuesioner yang udah diisi itu kadang masih berupa coretan-coretan yang tidak rapi, catatan-catatan yang ya tulisan tangan juga banyaknya gitu ya. Itu kan harus diedit dengan baik, dengan rapi. Kemudian distorsi dari yang berkewajiban. Jadi yang berkewajiban yang kadang-kadang tidak mendukung ya. Kurang komunikasi yang tepat, kuesioner yang tidak tepat dan bentuk-bentuk lain ya. Itu yang tadi saya cerita. Kadang kuesioner yang terlalu detail itu disodorin ke operator itu mereka juga bingung mengisinya gitu. Akhirnya bisa jalan itu setelah kita diktekan satu-satu jadi seolah-olah wawancara tertulis begitu ya baru bisa jalan. Tidak adanya verifikasi dan peninjauan proses analisis pekerjaan. Ya kalau nggak diverifikasi kan khawatirnya bahwa itu banyak yang salah ya informasinya yang perlu diluruskan, perlu dibenahi. Kurangnya penghargaan atau pengakuan untuk memberikan informasi yang asli dan berkualitas. Nah ini ya harus pandai-pandailah kita bagaimana untuk menghimbau dan memotivasi responden supaya kooperatif dan suportif ya kepada kita. Ya.
Kadang-kadang ya kalau memang kita bisa misalnya ya yang sudah berhasil melengkapi itu mesti kita kasih apalah hadiah hiburan apa coklat Super Queen apa kayak gitu misalnya. Tapi itu nanti harus disiapkan anggarannya gitu ya. Lumayan juga respondennya kalau banyak gitu ya. Kemudian nah ini kalau bagian ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah pernah saya rasakan langsung gitu ya, baik di tempat saya sendiri maupun di beberapa klien ya yang pernah saya bantu untuk menyusun uraian jabatan. Jadi ini temuan untuk perbaikan yang biasa ditemukan oleh analis jabatan. Ini yang saya temukan ini. Mungkin rekan-rekan yang pernah melakukannya pasti juga sinkron ya, pasti ketemu yang seperti ini. Pertama, ternyata uraian jabatan itu sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu apa? Yang nggak sesuai itu adalah strukturnya, ya bisa sebaliknya. Jadi dua-duanya mesti dibetulin, gitu, mesti dirapihkan lagi, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekarang. Kemudian yang berikutnya uraian jabatan tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ya. Loh kok kayak gitu, misalnya tentang tugas, kewenangan, jabatan, ya itu nggak sesuai, harus disinkronisasi lagi, gitu. Ya. Mestinya kan semua harus merujuk kepada kebijakan kan, ya. Kebijakan kan paling tinggi, gitu ya, policy, gitu. Ya. Di bawahnya ada prosedur. Ya. Baru di bawahnya lagi kan baru itu bicara job description. Kemudian ada duplikasi tugas atau ada tugas yang tidak jelas siapa pemiliknya. Ya. Ini ada satu proses kalau dikerjakan di pejabat ini, tapi di pejabat lain beda departemen juga dilakukan hal yang sama. Ya. Nah dari sini kan sebenarnya itu kita punya peluang untuk melakukan satu penyederhanaan proses kerja. Ya. Kemudian ada juga yang terutama kalau itu menyangkut tanggung jawab yang besar ya, ini tuh harus ada gitu yang melakukannya siapa. Tapi setelah kita tanya kok nggak ada yang melakukannya, jadi siapa dong yang melakukannya ini? Ya, jadi tidak jelas. Kemudian ada seorang pemegang jabatan memegang lebih dari satu jabatan. Ini sering saya temukan. Ya, kadang dia itu adalah asisten direksi gitu ya. Tapi dia juga pegang departemen gitu ya. Jadi bisa 2, bisa 3 jabatan yang dia pegang. Ini mesti bagaimana gitu ya. Kemudian ada juga tugas-tugas yang tidak ada hubungan dengan jabatan yang dipegang. Ini banyak terjadi terutama di perusahaan keluarga gitu ya. Jadi ya kebutuhan-kebutuhan owner gitu, yang sifatnya pribadi dan tidak ada hubungan dengan bisnis itu harus dilakukan. Nah itu bagaimana gitu ya. Jadi ada tugas-tugas yang tidak ada hubungan dengan jabatan yang dipegang. Ya. Kalau saya biasanya berprinsip kepada strukturnya aja dan konteksnya. Kalau konteksnya masih dalam struktur, itu oke masuk di situ. Tapi kalau enggak, ya itu dikeluarkan dari situ. Sekalipun mungkin itu cukup menyita waktu agak banyak, gitu ya. Tapi karena tidak dalam kerangka jabatan itu, maka itu sebaiknya tidak ada di sana. Ya. Oke, berikutnya kita bicara komponen uraian jabatan. Komponen itu kalau saya boleh bikin sederhana penjelasannya begini. Ada komponen wajib dan ada komponen pelengkap. Kalau yang wajib itu kan cuma 2 sebenarnya. Di dalam uraian jabatan itu ada yang namanya uraian tugas, melakukan apa-apa. Dan kalau dalam spesifikasi jabatan itu adalah bicara kemampuan yang dituntut. Orang ini harus bisa apa supaya dapat melakukan tugas tersebut. Simpelnya cuma ini sebenarnya. Yang paling pokok. Yang fardu ainnya gitu. Ya ini sebenarnya. Kalau yang lainnya itu saya melihatnya pelengkap. Tetapi bisa juga ini pelengkap yang penting. Ya. Contoh apa? Ikhtisar jabatan atau rangkuman jabatan, misi jabatan, wewenang, tanggung jawab, kewajiban, peta jabatan, dimensi jabatan, ya, pendidikan, pelatihan, pengalaman, sertifikasi kompetensi, ya, kemudian kompetensi yang dituntut, knowledge, skill, ability atau attitude, profil psikologis, korelasi dan koordinasi, KPI dan target, lingkungan dan risiko kerja dan lain-lain yang intinya meliputi 5W2H dari jabatan tersebut. Ya. Tapi kalau ditanya yang paling fardu, paling wajib, sebenarnya ini. Ya. Ini nanti bakal muncul juga kebutuhannya kalau kita memang punya apa ya? Punya tujuan yang lebih luas gitu dengan dibuatnya job desk ini. Terus what next? Itu pasti mau nggak mau ini juga harus dikolek datanya. Nah berikutnya ini saya kasih contoh. Contoh format uraian jabatan paling sederhana gitu, yang hanya mencakup yang wajib ini aja. Ya. Saya pernah temukan ini format mirip seperti ini tuh pada satu buku guidance ya, how to lah. Saya dulu ke Gramedia ketemu buku yang sederhana itu oleh konsultan SDM di Amerika yang bikin itu. Jadi terutama petunjuk untuk
UKM sebenarnya, UKM. Perusahaan-perusahaan UKM itu kan nggak terlalu kompleks ya sistemnya itu ya. Untuk middle size enterprise, ya, small and middle size enterprise. Ternyata isinya cuma 2 itu ya. Ini saya ambil contoh misalnya. Nama jabatan staf rekrutmen, departemennya HR ya, bagiannya bagian rekrutmen. Tanggal pembuatan hari ini misalnya. Nah, uraian jabatannya itu sebenarnya ini terbagi 2 ada. Jadi kalau di dalam dokumen itu begini, 1 lembar dipecah 2 kolom gitu. Kolom kiri uraian jabatan, kolom kanan spesifikasi jabatan. Jadi di sini kita hanya diminta menuliskan akan melakukan apa orang ini. Dan kemudian harus punya kemampuan apa. Ya, contohnya ini misalnya. Melakukan seleksi administratif atas lamaran yang masuk. Untuk melakukan ini dia harus memahami job desk, job spec dari jabatan yang lowong. Ya. Kemudian melakukan tes dan wawancara terhadap kandidat yang lolos seleksi administratif. Supaya ini bisa dilakukan, maka dia harus menguasai prosedur tes psikologi dan wawancara seleksi karyawan. Ya. Kemudian tugas berikutnya menjelaskan isi dokumen perjanjian kerja. Supaya ini bisa dilakukan, dia harus memahami hak dan kewajiban karyawan sesuai isi perjanjian kerja dan peraturan perusahaan dan dapat menjelaskannya dengan efektif. Gini, sesederhana itu sebenarnya. Kalau kita mau bikin satu uraian jabatan yang paling sederhana itu seperti ini bentuknya. Ya. Nah, kemudian kita membuat uraian jabatan. Nah, ini saya tampilkan contoh isian. Tadi di awal kan ada formulir kosongnya ya. Nah, ini kalau sudah diisi. Atau bahkan sudah menjadi suatu uraian jabatan. Ya, karena sebenarnya formulir questionnaire itu sendiri juga bisa langsung dikonversi sebenarnya menjadi suatu dokumen job description dengan beberapa penyesuaian di situ. Ya. Jadi di sini identitas jabatannya, ini operator komputer. Ya, ini ada identitas tentang posisinya. Dan ini yang nomor 4 itu adalah yang disebut peta jabatan. Ini operator komputer itu di sini posisinya. Nah ini. Tapi kayaknya di sini ada, menurut saya mungkin ini ada sedikit kesalahan ya. Kalau di sini disebut eselon 1-nya sekretaris utama, eselon 2-nya biro kepegawaian, yang ini kan ini eselon 2. Jadi eselon 1-nya nggak ditulis di sini. Eselon 3-nya bagian mutasi kepegawaian. Mutasi kepegawaian itu yang ini. Ya. Eselon 4-nya subbag pengadaan dan penempatan. Nah, subbag pengadaan dan penempatan kan ini. Nah, jadi harusnya ini operator komputer ini connect-nya ke sini. Nah, jadi atasan langsung dia itu adalah kepala subbagian pengadaan dan penempatan pegawai sini. Ya. Ini sedikit aja koreksi mungkin ya, mungkin kelolosan kali ya. Ini ikhtisar jabatan, nah, menyimpan data dan seterusnya. Ini nggak akan saya bacakan, tapi intinya konten daripada membuat uraian jabatan itu kurang lebih seperti ini. Uraian tugas, bahan kerja apa? Ya ini contohnya. Perangkat alat kerja yang dipakai, komputer, ATK, dan sebagainya. Hasil kerjanya. Nah ini ada mulai muncul nih. Jumlah satuan. Ada standar-standar kuantitatif di sini. Ya. Tanggung jawabnya apa? Wewenangnya apa? Korelasi jabatan. Jadi dia berkoordinasi dengan jabatan apa saja. Kondisi lingkungan kerja. Dalam ruangan, dingin, ada ya pakai AC gitu ya. Udaranya kering dan seterusnya. Risiko bahaya apa? Misalnya kejenuhan, dia masukin kejenuhannya. Tapi ambien nggak masuk di sini ya. Kelelahan pada otot mata misalnya, dan seterusnya. Syarat jabatan, nah ini dari poin 15 ke bawah ini bicara job spec. Jadi profil orang yang dibutuhkan untuk menduduki posisi itu. Ya. Pendidikan, bakat kerja. Ini ada primbon ini kayak intelijensi, verbal, numerik. Ini untuk pasti digunakan dan diperlukan pada saat pemeriksaan psikologi ini. Ya. Temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, harus bagaimana orangnya, ya, tinggi badan dan sebagainya. Fungsi jabatan apa, ya, prestasi yang diharapkan. Nah ini ya semacam KPI lah, KPI atau performance standard gitu ya. Udah yang 17 sebenarnya adalah keterangan tambahan dan tanda tangan. Ya, itu contohnya. Kalau kita merujuk kepada yang biasanya kayaknya semua PNS kayak gini loh, ya semua PNS. Kecuali kalau ada aturan yang baru, mungkin ada variasi lainnya. Nah, menetapkan uraian jabatan ini secara umum dapat dikatakan begini, perlu dituangkan dalam sebuah dokumen resmi, dapat berbentuk sebuah keputusan, surat keputusan. Kemudian ditetapkan dan ditandatangani oleh anggota direksi, bisa presidir atau direktur HR. Kemudian pada setiap lembar dokumen uraian jabatan ada lembar pengesahan
oleh manajer departemen yang bersangkutan dan manajer HR departemen. Ya, jadi ini lembaran-lembaran job list ini merupakan lampiran dari SK ini. Gitu ya. Jadi kalau ada 200 jabatan berarti 200 lembar dokumen. Ya, kalau satu jobnya satu lembar gitu, bisa saja satu job 2 lembar kan begitu. Ya, bisa 3 lembar. Ya. Kemudian perlu juga dicantumkan tanggal penetapan dan edisi penerbitan atau edisi revisinya. Ini revisi keberapa, tanggal berapa diterbitkan dan seterusnya. Ya. Ini referensi yang tadi saya sampaikan, jadi saya menggunakan SKKNI, terus ini ada 2 yang biasa dipakai oleh kalangan Badan Kepegawaian Negara, dan saya masukkan ini karena menurut saya udah bagus ya, bisa kita adopsi. Gitu ya. Kemudian modul pelatihan yang dulu saya pernah ikuti, dan ini adalah tautan, jadi kalau memerlukan referensi tambahan boleh diklik di situ. Ya. Oke rekan-rekan, itu sharingnya. Sekarang silahkan rekan-rekan mungkin ada yang mau didiskusikan. Silahkan, jangan sungkan-sungkan. Pak Beni mau tanya? Pak Beni, silahkan Pak. Boleh itu kan di on kan Pak? Saya ingin 2 pertanyaan bisa Pak? Silakan gimana Pak? Terima kasih Pak Dadang. Pertama, apakah Bapak punya contoh-contoh kalau di industri perbankan Pak mengenai job description atau job specification di industri perbankan? Mungkin Bapak ada klien. Bapak punya contoh-contoh, mungkin bisa lewat nanti, bisa setelah ini kita berhubungan nanti Pak. Terus yang kedua Pak? Ya silakan Pak. Baik. Terus yang kedua Pak, waktu melakukan job specification, apabila ada jabatan yang kita tentu analisis, kita perbaiki, ternyata waktu kita melakukan standar Pak ya, itu dengan orang-orang yang sekarang existing duduk di jabatan itu standarnya sudah tidak masuk. Nah itu bagaimana Pak ya? Jalan keluarnya, karena ada resisten nih Pak, ada resisten dari beberapa manajer. Waktu kami menyampaikan itu, mereka mengatakan, waduh ini kalau begini caranya apa saya akan, seperti Bapak tadi sebutkan juga di muka, mereka akan merasa mau dipinggirkan. Nah, tapi kan itu dia. Tapi kan kami harus tetap sesuai standar itu kita harus patuhi Pak ya, harus kita buatkan job description itu ya Pak. Betul. Jadi tidak bisa tawar-menawar. Ada sih saya tawar-menawar sedikit, barangkali agak diturunkan sedikit spesifikasi. Tapi untuk dihilangkan, cuma yang jadi masalah memang agak cukup banyak Pak. Hampir 50% jabatan manajer itu di bawah standar. Gitu. Ya. Jadi Pak, baik Pak. Itu Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni, pertanyaannya bagus sekali. Gitu. Ya. Kalau yang pertama, referensi untuk perbankan. Klien perbankan kayaknya saya belum pernah nanganin gitu. Tapi kalau referensi dari sumber lain, insya Allah saya bisa bantu. Ya. Nanti saya coba carikan ya untuk referensi itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini masalah klasik sebenarnya di banyak perusahaan. Klasik, ada, ya jadi nggak usah kaget sebenarnya. Tapi menurut hemat saya kan gini loh. Ini sedikit saya cerita ini ya. Di tempat saya dulu itu pernah dilakukan audit personil Pak untuk pekerjaan-pekerjaan sales. Sales marketing. Ternyata lebih dari separuh, Pak. Setelah diaudit personil gitu. Yang memenuhi syarat cuma 25%. Gila nggak? Jadi 75% lagi dinilai itu under competence gitu. Jadi mau diapain gitu? Mau dibubarin apa? Mau diberhentiin? Kan nggak mungkin, Pak. Gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah seperti yang Pak Beni lakukan tadi. Pertama ya kita mencoba meninjau kembali persyaratan itu. Supaya lebih membumi gitu Pak. Atau mungkin kadang-kadang kita terlalu berlebihan gitu ya. Misalnya IQ harus di atas 110 misalnya gitu ya. Gitu. Kan nggak realistis gitu Pak. Ya. Dan orang lapangan itu kan kadang dengan kita berdebatnya gini loh. Ini hasil pemeriksaan psikologinya nggak gitu bagus, tapi orangnya bagus kok kerjanya. Nah kan menjembatani yang kayak gini Pak. Ya. Jadi saya setuju dengan Pak Beni. Jadi lakukan beberapa penyesuaian. Yang katakanlah jangan sampai
jobless kita ini langitan, Pak, di awang-awang, tidak membumi gitu ya. Ya, jadi kita coba membumi, lebih realistis. Jadi jangan cari Superman lah istilahnya kan. Kalau susah nyari Superman kan, cuma satu lagi Superman kan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau saya menjawab ini tuh dengan pendekatan training and development, Pak. Jadi dari situ kita ketemu yang disebut kompetensi gap. Kompetensi gap. Jadi sebenarnya solusinya adalah bukan dengan memberhentikan orang itu atau memutasikan orang itu. Atau menyesuaikan ini. Ya, mereka harus belajar, Pak. Harus belajar. Apa kompetensi yang kurang. Jadi nanti bicaranya masuknya ke program-program pelatihan dan pengembangan, Pak. Jadi masing-masing orang itu akan menyusun individual development plan. PR-nya apa gitu ya. Dan justru itu bagus sekali menurut saya. Kalau ketemu yang kayak gitu, Pak, jadi HRD-nya ada kerjaan gitu. Benar nggak? Kalau nggak ada yang kayak gitu kan, ya HRD-nya nggak ada kerjaan, udah pada pintar semua ya. Iya nggak? Gitu. Menurut saya begitu, Pak Benny ya. Terima kasih. Bagus sekali. Oke, kita lihat chatting, Pak ya. Chatting. Nah. Dari Pak Dani ini, izin bertanya, dalam kenyataan di lapangan sering masih dijumpai user yang tidak mau membuat job desk karena kekeh itu merupakan kerjaan orang HRD. Bagaimana menyikapinya? Apalagi user ini posisinya tinggi di organisasi. Ya, tapi kayaknya sih ini di banyak perusahaan juga kejadian yang seperti ini ada gitu ya. Jawaban klasiknya adalah kita perlu dialog, perlu sosialisasi, perlu membangun awareness. Nah, kita kan kalau nggak dapat cerita dari mereka, apa yang mesti kita tuliskan di situ? Betul nggak? Kan mereka jadi responden. Dan takutnya begini, ya. Jadi kita balikin lagi. Oke, kita yang bikinin, beda perlu kita tanya narasumber dari luar, ya. Tapi kalau nanti misalnya Anda memang nggak sesuai, ya gimana gitu? ya. Kalau ketinggian gitu misalnya. Ketinggian, padahal Anda tidak setinggi itu sebenarnya. Ya enggak? Kan sebenarnya kalau kita dapetin data dari langsung si pemegang jabatan kan semuanya bisa lebih realistis. Betul kan? Lebih realistis. Ini mah mesti ngobrol, kan? Perlu ajak ngopi gitu. Yang penting supaya dibangun satu kesamaan persepsi begitu ya. Atau ya ngundanglah konsultan dari luar untuk memberikan sosialisasi atau katakan semacam briefing pendek untuk membangun awareness. Jadi kalau dari teman-teman dari departemen lain atau para pejabat di perusahaan tidak support, maka kita nggak pernah punya yang namanya jobless yang betul gitu. Ya, bisa aja copy paste dari perusahaan lain, Pak. Tapi itu benar nggak gitu sesuai dengan keadaan kita? Saya kira enggak. Setahu saya jobless itu semua customize, Pak. Tailor made, itu nggak ada yang copy paste kemudian bisa jalan, enggak lah. Apalagi misalnya kita mau benchmarknya kepada perusahaan yang lebih advance gitu, ya lebih advance. Untuk menduduki posisi manajer saja dia mesti ikut training penjenjangan berapa kali dan berapa topik gitu. Pertanyaannya Anda ikut nggak yang kayak gitu? Kan nggak nyampe kan, betul nggak? Ya untuk perusahaan menengah kecil kan tentu ya kita juga realistis lah. Misalnya gini, ada perusahaan garment dengan karyawan 100 orang, tapi saya memakai benchmarknya Freeport gitu ya. Itu kan namanya konyol gitu ya, mengada-ngada begitu ya. Saya kira gitu ya, Pak Dani. Kemudian temuan yang sering ditemukan saat anjab yang disampaikan oleh saya tadi itu akurat sekali. Memang rata-rata itulah kendala yang kita hadapi saat melakukan anjab, terutama di organisasi pemerintah. Ya. Ternyata nggak di perusahaan keluarga, nggak di organisasi pemerintah, sama aja gitu ya. Problemnya itu mirip-mirip aja itu ya. Kemudian dari Pak Holil ini. Ya. Pak Holil bertanya, knowledge dan skill apa saja yang harus dimiliki oleh seorang job analis? Kedua, apa saja hal-hal yang harus di-upgrade seorang junior job analis untuk menjadi seorang profesional job analis? Ya, berarti ini yang harus dibuka adalah job desk, job analis, dan job spec-nya. Gitu kan. Yang pertama harus lulus webinar ini dulu kan. Ya kan? Ya harus ikut webinar ini, harus paham gitu ya apa yang disyaratkan gitu ya. Pertama harus paham job desk-nya juga gitu kan. Dan menurut saya ini kalau secara populer gini loh.
Job analis itu harus orang yang kepo ya. Pengen tahu aja kerjaan orang gitu ya, harus kepo. Tapi keponya itu kepo yang nice gitu, yang menyenangkan. Artinya kita menjadi seorang penanya yang enak gitu, yang diajak ngobrol gitu ya, yang familiar, yang akrab gitu. Jadi menurut saya soft skill inilah, soft skill komunikasi dan human relation gitu. Termasuk komunikasi persuasif ya gitu. Tapi yang saya alami di menangani banyak klien kok, itu teman-teman di perusahaan lain yang saya jadikan responden, mereka senang aja diajak ngobrol itu. Kadang curhat gitu. Menurut saya bagus kok. Jadi kita bisa dapat sebanyak-banyaknya, sekalipun mungkin sebagian kecil dari apa yang mereka sampaikan perlu saya verifikasi ke atasannya. Betul nggak? Gitu. Nanti diluruskan kan begitu ya. Kadang-kadang kemudian ada satu rekonsiliasi akhirnya, gitu, yang semula mungkin merupakan suatu konflik ya di sana itu. Kemudian karena kita masuk dan memfasilitasi mereka, itu terjadi rekonsiliasi. Jadi terjadi satu saling pengertian gitu ya setelah kita fasilitasi. Menurut saya gitu, komunikasi, soft skill dan persuasi, dan ya kita harus kepo lah. Selain yang teknis, kalau yang saya sharing di sini kan teknis sebenarnya ya, teknis itu. Jadi yang soft skill itu ya menurut saya perlu memang. Kadang memang sehebat-hebatnya kita nguasain teknis job analysis, tapi kalau komunikasi kita nggak bagus, persuasi kita nggak bagus, jadi kita nggak dapat banyak dari dia. Ya. Orangnya menutup diri gitu, nggak bisa membuka diri. Demikian Pak Holil ya. Pak Holil mau memperdalam lagi silahkan. Kalau mau dieksplorasi lagi silahkan. Oke, kemudian dari Pak Freddy Gunawan. Izin bertanya, apa beda uraian tugas dengan wewenang? Contoh di slide, menyiapkan dan menyajikan data atau memotivasi membimbing. Kalau saya baca di panduan itu ya, yang memang itu digunakan untuk PNS Indonesia itu, karena itu yang bikin Badan Kepegawaian Negara gitu ya, HRD-nya negara lah gitu yang bikin itu ya. Jadi itu definisinya jelas, kalau tugas itu apa, wewenang itu apa gitu. Yang kita di swasta mungkin nggak kepikiran kok serinci itu sih gitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk sebuah organisasi raksasa Republik Indonesia, PNS-nya kan mesti apa ya, dari awal mesti cukup diatur dengan detail gitu, dengan tegas gitu ya. Jadi intinya kalau tugas itu adalah apa yang harus dia lakukan, kalau kewenangan itu apa yang dia boleh putuskan gitu ya, apa yang boleh dia putuskan, atau yang setidaknya kalau dia nggak punya kewenangan memutuskan, apa yang boleh dia usulkan gitu ya. Nah, itu wewenang gitu ya. Oke, belum ada lagi di chatting, mungkin ada yang mau voice, silahkan. Ini kan masih ada waktu. Silahkan dieksplorasi lebih banyak lagi. Kita partisipan ada 76 tadi ya. Alhamdulillah ini cukup banyak nih. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Bu Teni. Enggak. Pak, hatur nuhun tadi share-nya. Ya. Ini ada satu yang ingin saya tanyakan Pak. Ya. Ini kaitannya tadi yang disampaikan bahwa untuk mengumpulkan data dalam penyusunan ANJAB itu ada banyak metode ya Pak. Ya, betul. Salah satu tadi Bapak mengarahkan mungkin lebih ke kuesioner yang utama. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya prakteknya kuesioner yang seperti apa sehingga kita bisa mendapatkan informasi atau data untuk mendukung penyusunan ANJAB. Nah, apa yang tentunya mungkin isi kuesioner itu harus berisi mengenai kurang lebih 16 komponen ANJAB itu ya Pak ya. Ya. Betul. Nah, hanya pertanyaannya kan kadang kan gini, kalau kita mintalah pegawai untuk mengisi, melihat sebegitu banyak komponen, kadang suka mereka sudah belum apa-apa sudah malas. Malas. Yeah. Nah, apakah di dalam kuesioner tersebut kita artinya gini, ada yang berkaitan dengan misalnya kita ingin menggali informasi tentang tanggung jawab mereka, apakah di kuesioner tersebut kita sudah menyiapkan beberapa alternatif atau biarkan mereka mengisi. Jadi kita pertanyaan intinya, lalu nanti setiap pegawai mengisi apa yang mereka kerjakan. Tapi kita juga ingin perhatikan supaya pegawai tetap termotivasi untuk mengisi dan memiliki kerjasama yang baik. Itu saja Pak Dadang. Baik. Makasih Bu Teni, pertanyaannya bagus sekali. Kalau yang saya alami ya Bu Teni ya, yang di awal tadi saya cerita, saya punya kuesioner 2 halaman Pak. Ya, nggak banyak lah. Kalau yang versi BKN itu 16 item. Berapa halaman itu kayaknya sih 7 halaman Bu itu. 7 halaman itu. Dan 16 item ya. Pusing juga gitu ya. Di versi di saya, karena saya kan manufaktur ya. Dan kita coba melakukan penyesuaian. Cuman berapa?
3 halaman paling dulu ya, setengahnya lah dari yang versi BKN itu. Pengalaman saya coba bagikan ke level operator, pelaksana. Kembali banyak yang kosong. Dikasih waktu seminggu juga balik kosong, ya. Atau separohnya aja. Banyak bagian-bagian itu yang blank gitu, blank. Ya. Oleh karena itu, akhirnya saya tidak bisa. Jadi ini kalau yang saya alami itu tergantung level, Bu. Level. Kalau level pelaksana itu nggak cocok pakai kuesioner. Yang artinya kuesioner itu bukan nggak boleh pakai kuesionernya, Bu, tapi nggak boleh diserahin mereka ngisi sendiri gitu. Ya, balik lagi itu diisi separuh aja udah bagus, gitu ya. Tapi kalau untuk staff, nah, lumayan staff itu. Tapi kemudian akhirnya saya ketemu cara yang cocok. Cara yang cocok tuh begini, Bu. Saya kumpulin mereka di satu ruangan. Jadi responden-respondennya saya bikin list. Saya tanya ke atasannya, ini untuk job ini siapa nih yang paling pintar dan komunikatif. Nanti keluar nama, Pak. Sehingga saya tuh kayak bikin sesi-sesi pelatihan gitu. Tapi sebenarnya ini sesinya sesi pengisian kuesioner. Itu yang saya alami. Jadi dalam satu sesi itu 2 jam lah rata-rata ya. Itu bisa ngumpulin 50 orang, 60 orang begitu. Jadi saya memandu mereka mengisi bersama-sama. Gitu. Step by step, saya memandu step. Oke, step 1, nama jabatan Anda apa? Gitu ya. Di bawah departemen apa? Kemudian peta jabatannya. Anda posisinya di kotak mana? Di atas Anda siapa? Di bawah Anda siapa? Rekan kerja Anda yang setara siapa? Jadi itu saya pandu step by step. Jadi secara klasikal. Itu lumayan kalau yang saya rasakan cukup membantu. Daripada saya edarin, Bu, baliknya nggak sesuai yang kita harapkan. Banyak yang kosong, banyak yang salah. Banyak yang salah pengertian gitu ya. Gitu kan. Apalagi kalau itemnya banyak kan. Sebenarnya kalau item banyak itu kan hanya kelompok menengah ke atas yang bisa mengikuti. Bu. Kalau level pelaksana itu kalau kayak di tempat saya kan mungkin operator ada yang cuma lulusan SD, SMP itu kan mereka mengalami kesulitan dari sisi kemampuan nalarnya kan terbatas. Jadi saya lakukan seperti itu dan saya pastiin gitu sampai saya terus tanya ulang ke mereka. Sok ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Bagian mana yang kamu confuse ya? Sebelah mana? Sampai semi coaching gitu. Semi coaching. Beberapa individu yang mengalami kesulitan saya dampingi pengisiannya di dalam kelas tersebut, Bu, ya. Setelah itu kan saya kumpulkan tuh. Mulailah kan kita analisis, kita periksa ya. Berikutnya itu saya tindak lanjuti dengan interview untuk melengkapi. Nah, itu tadi yang saya cerita masalah-masalah yang saya temukan itu saya ketemu pada saat pertemuan kedua. Setelah klasikal tadi, pertemuan kedua kan individu atau ya kalaupun nggak individu ya kayak pertemuan panel gitu ya beberapa orang begitu ya. Jadi saya melakukan sinkronisasi dan verifikasi itu pada pertemuan kedua dengan interview itu dengan si pemegang jabatan dan juga dengan atasannya gitu. Barulah kemudian kita boleh merasa wah ini agak lumayan nih ya. Artinya kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin ya mestinya mendekati yang sempurna gitu sekalipun tidak 100%. Gitu. Kalau pengalaman saya begitu. Tapi memang perlu waktu, perlu ruangan yang cukup gitu ya. Gitu. Demikian Bu, kalau pengalaman saya. Ya. Ya. Baik, dari rekan yang lain silahkan. Nah, ini ada lagi di chatting ya, ada yang bertanya. Dari Pak Dani. Penyusunan dan penetapan manpower planning sebaiknya dilakukan kapan? Dan kalau terjadi penyimpangan dalam realita, misalnya terjadi over SDM atau berlebih misalnya di suatu departemen, biasanya perusahaan atau manajemen memberikan toleransi berapa persen? Dan bagaimana dampaknya terhadap penilaian kinerja? Manpower planning itu sebenarnya kan merupakan breakdown dari atau tindak lanjut dari business plan. Ya. Business plan perusahaan itu kan menjelang awal tahun dibuatnya itu. Katakanlah November, Desember begitu. Mereka menyusun business plan untuk tahun depan. Gitu ya. Jadi isi yang utama kan sebenarnya dalam business plan itu adalah mau jual berapa, mau bikin berapa, gitu ya, mau tumbuh berapa,
gitu kan. Nah, perencanaan SDM itu kan sebenarnya hanya mengikuti gitu. Kalau bisnis plan-nya belum ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling mengikuti tradisi atau kebiasaan tahun lalu, dilanjutkan. Ya. Dan itu kan tergantung kepada strategi perusahaannya, apakah mau ekspansi, apakah mau stability, atau mau retrenchment, penciutan. Kalau kayak sekarang loh, dugaan saya ini bakal banyak perusahaan melakukan penciutan. Ya. Akibat new normal ini kan kita seolah-olah dipaksa harus mengurangi kapasitas. Di pabrik jangan terlalu banyak orang, kan harus physical distancing gitu. Belum lagi jualan juga susah. Stok masih banyak gitu ya. Nah, akhirnya mau nggak mau kelihatannya sih arahnya itu kepada retrenchment strategi gitu. Pada menciut semua ya. Nah, toleransi, kalau toleransi itu kebijakan gitu. Makin sedikit toleransinya makin bagus. Artinya kan kita lebih ketat gitu. Lebih ketat. Itu sih saya nggak punya harus berapa, kan tergantung industrinya ya. Ada industri yang toleransinya boleh gede gitu ya. Tapi kalau perusahaannya lagi melakukan efisiensi yang ketat, itu kan toleransinya kan pasti akan sempit juga gitu, akan ketat juga. Misalnya katakanlah toleransi itu mungkin separuh dari inflasi misalnya, atau separuh dari pertumbuhan ekonomi misalnya. Ya kalau katakan kenaikan UMK misalnya 8%, mungkin toleransi itu 4%, misalnya gitu ya, kalau nggak mau hitung-hitungan kasar gitu ya, seperti itu. Nah, kalau HRD itu gini loh, jadi tidak semua pencapaian HRD itu adalah benar-benar berdiri sendiri di HRD-nya. Ya tergantung juga. Departemen lain sejauh mana supportnya itu. Ya, saya kira demikian ya untuk pertanyaan Pak Dani ini. Ya. Kemudian dari Pak Taufik, menarik dari uraian dalam slide 3 tentang jenis analisis dalam perencanaan tenaga kerja terkait gap, bagaimana cara mengantisipasinya. Jika terjadi dalam praktiknya terbukti bahwa kebutuhan tenaga kerja yang seharusnya 10 misalnya, namun karena kebijakan pemberdayaan SDM dikondisikan 6. Jika ini dipaksakan dampak apa? Ini sebenarnya ada dua konsekuensi, bisa positif bisa negatif. Kalau masih dalam tingkatan wajar, itu sebenarnya peluang kita meningkatkan produktivitas. Jadi kita ini setengah dipaksa, gimana orangnya nggak terlalu banyak gitu, tapi output tetap. Jadi nanti kaitannya dengan strategi produktivitas sebenarnya. Ya. Dan trennya ke arah sana. Jadi mungkin kita harus melihat kembali job desk. Ada beberapa job desk yang tugas-tugasnya itu boleh dihilangin gitu. Misalnya pembuatan laporan secara manual itu kan bisa dihilangkan dengan IT kan, dengan sistem informasi bisa. Jadi kita harus melihatnya dari sisi positif aja. Kalau yang wajib-wajibnya nggak bisa dihilangin. Kan sebenarnya dulu gini loh, ngurangin orang itu caranya gampang, yaitu dengan mengurangi beban kerja. Gitu aja kan sebenarnya. Cara ngurangin beban kerja itu gimana? Cara gampangnya adalah ngurangin target. Ngurangin kapasitas. Ya kan? Nah, kalau di luar itu caranya gimana? Menghilangkan beberapa tugas yang sifatnya hanya pelengkap. Atau ternyata terjadi duplikasi. Ya jangan dilakukan oleh banyak orang dong untuk satu output yang sama. Betul nggak? Cukup aja satu orang. Atau kita mulai memanfaatkan teknologi informasi atau kecerdasan buatan supaya beberapa tugas yang dilakukan oleh manusia itu bisa dialihkan. Nggak perlu banyak orang. Biarkan sistem dan teknologi yang mengambil alih. Itu bisa. Gitu. Jadi kalau dari sisi positifnya adalah akan memacu produktivitas untuk ditingkatkan. Gitu. Ya. Begitu ya Pak Taufik ya. Yang nggak boleh itu kan yang wajib tapi harus dihilangin karena harus ngurangin orang. Nah ini yang agak keblinger gitu pemahamannya. Ya. Seperti misalnya pemeriksaan psikologi. Udahlah biar cepat, nggak usah pakai pemeriksaan psikologi. Menurut saya agak berisiko. Gitu. Kalau kita memasukkan orang tapi kita nggak memahami profil orang ini kayak gimana gitu. Cocoknya di mana? Saya nggak setuju pemeriksaan psikologi dihilangkan. Yang saya setuju adalah mencari metode baru pemeriksaan psikologi yang lebih efektif, lebih efisien. Dengan kapasitas yang lebih besar. Gimana caranya? Ya.
Yang paling cepat kan ganti dengan paranormal kan, nggak usah pakai psikolog, suruh dukun aja gitu ya. Dengan melihat wajahnya bisa diputuskan lulus atau tidak gitu kan. Ya ini contoh aja, contoh konyol gitu ya. Gitu ya. Baik, silakan ada yang lain yang mau bertanya, kita masih ada waktu ya. Silakan jangan sungkan-sungkan. Silakan mau voice atau lewat chatting. Kita masih ada waktu 20 menit lebih ya. Kang Dolar? Ya, Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing. Di perusahaan kami setiap tahun rutin ini mungkin saya agak ngelompat sedikit dari topik mengadakan apa yang disebut dengan employee engagement survey, kepuasan pekerja. Yeah. Nah, apakah itu lazim diberlakukan di Indonesia? Perusahaan-perusahaan Indonesia atau banyak melakukan hal yang sama seperti itu? Kebetulan perusahaan kami ini perusahaan dari luar, dari Malaysia. Terima kasih. Ya. Makasih pertanyaannya. Employee Engagement Survey atau dulu disebut survei kepuasan kerja itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan menengah atas, terutama multinasional itu ya. Karena mereka sangat peduli dan sangat butuh informasi tentang ini karyawan saya ini pada happy enggak sih gitu ya. Jangan-jangan pada stres gitu, pada frustrasi gitu kan. Kalau menurut saya secara konsep, secara teori perlu banget itu, perlu banget. Cuma kan problemnya itu adalah bagi banyak perusahaan, terutama menengah kecil, perusahaan-perusahaan lokal itu ngerasa nggak perlu lah, perlu waktu, perlu biaya gitu. Terus kalau udah ada hasilnya, terus kita mau ngapain gitu? Nggak ngapa-ngapain juga gitu. Ya, jadi kan survei ini kan hanya ingin mengetahui profil, tingkat engagement. Sekarang kan istilahnya engagement, kalau dulu kan kepuasan kerja gitu ya. Kalau engagement kan maknanya itu lebih luas sebenarnya daripada kepuasan kerja. Nah, setelah tahu terus gimana? Action plan apa gitu, yang kita bisa lakukan ya? Apakah memperlakukan flexi time, apakah memperlakukan peningkatan bonus misalnya, apakah memperlakukan banyaklah program-program gitu. Dan bagi sementara orang kadang-kadang melihat begini loh, survei yang kayak gitu tuh pisau bermata dua gitu. Pisau bermata dua. Kadang-kadang itu dijadikan oleh karyawan itu untuk bicara lebih lebay ya, berlebihan gitu, bahwa menilai perusahaan itu kurang memperhatikan karyawan. Supaya ada perbaikan mereka akan bilang saya nggak puas gitu. Supaya ada perbaikan gitu ya. Tapi nanti kembali kepada kalau kita dibantu konsultan, apakah konsultannya cukup jago untuk mengemas survei ini supaya didapat hasil objektif atau tidak gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya itu bagus itu, kalau saya sendiri pengen gitu ya. Di tempat saya secara resmi belum melakukan yang seperti itu, kecuali dalam kelompok yang kecil, tapi saya sisipkan dalam program training sebenarnya. Ya, misalnya saya punya training tentang leadership, tapi dengan memanfaatkan pendekatan employee engagement. Saya masukin kuesioner di situ. Tapi terbatas, paling saya hanya meng-capture itu level manager dan staff saja, sehingga saya punya profil. Oh, kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin belum terlalu mewakili keseluruhan employee begitu ya. Tapi paling tidak
dengan paket training saya sisipkan survei di dalamnya, saya sedikit banyak punya indikasi gitu. Oh kayak ginilah kurang lebih gitu ya profil engagementnya, sehingga saya kepikir mungkin ada beberapa program atau action plan baru gitu yang bisa kita lakukan. Jadi menurut hemat saya bagus dan perusahaan-perusahaan yang tata kelolanya baik itu pasti melakukan itu. Dan mereka ingin menjaga gitu supaya engagement karyawannya tetap dalam kondisi yang bagus, katakanlah di atas 80%. Gitu, ya. Kalau di bawah 70 itu lampu kuning gitu ya, lampu kuning gitu. Jadi mungkin dirangsang sedikit aja oleh tawaran dari luar udah pada pergi karyawannya, udah pada nggak betah gitu ya. Demikian ya. Kalau menurut apa yang saya alami dan pendapat saya. Baik, silakan ada yang lain. Masih ada waktu. Mau lewat chatting boleh, mau voice juga boleh, silakan. Halo, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, masukan-masukan, silakan. Saya juga pernah ada yang bertanya begini, Pak, kalau job desk atau job analysis ini kapan sih perlu dilakukan? Apa cukup sekali terus udah ya? Nah, kalau dilakukan sekali, pemahamannya adalah bahwa ini berlaku seumur hidup. Ya. Tapi kenyataannya apa? Setahun aja kerjaan udah bergeser kan? Saya ambil contoh misalnya, operator telepon atau resepsionis di depan ada di ruang lobi itu. Kerjaannya kan simpel, cuma terima telepon, terima tamu, ya antar tamu ke ruangan meeting apa yang kayak gitu ya. Tapi kemudian sering itu kemudian bergeser. Terjadi yang namanya job enlargement, perluasan pekerjaan, ya. Atau job enrichment, pemerkayaan. Ya. Ini agak beda kalau enlargement itu ke pinggir, tugas-tugasnya ditambah, tapi wewenang enggak gitu. Tapi kalau enrichment itu ke atas, ya kelas dari tugasnya itu ditambah gitu ya, job enrichment. Misalnya karena kita mengamati nih si resepsionis ini kok kayaknya dia banyak salsenya, waktunya luang banyak gitu ya, banyak bengongnya, apalagi jarang yang telepon, jarang ada tamu. Maka kemudian kepikir kita bahwa, oh dia bisa loh kita tambah tugas-tugasnya. Supaya ada proses lain yang terbantu. Maka jangan heran kemudian resepsionis itu ya, kalau dulu itu merangkap operator fotokopi dan operator fax, mesin fax. Jadi mesin fotokopi dan fax itu taruh juga di resepsionis di situ. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Kadang misalnya kalau untuk pembayaran tagihan, misalnya kontrabon begitu ya, jadi kan disuruh bantuin gitu. Ya, untuk kerjain sedikit lah pekerjaan administrasi gitu. Nah, jadi berangkat dari contoh resepsionis yang kemudian akhirnya jadi pekerjaannya itu apa ya, multitasking gitu ya. Jadi sebutnya apa, serabutan atau apa istilahnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar terima telepon, terima tamu, tapi juga ada urusan administratif, urusan kontrabon, operator fotokopi, fax. Gitu. Kalau sekarang udah jarang fax gitu ya, sudah email gitu ya. Nah, itu yang disebut job enlargement, dan itu kan sering juga banyak yang nggak disengaja itu sebenarnya bergeser gitu job desk-nya itu. Maka dengan demikian maka pada saat kita melihat bahwa pertama struktur organisasi mengalami perubahan gitu, atau pekerjaan orang juga bergeser, maka saat itulah kemudian perlu dilakukan job analisis ulang. Job desk kita ini harus disusun ulang, diupdate gitu ya, sesuai dengan kondisi terakhir ya. Apalagi kalau perusahaan kita hobi banget itu ngotak-ngatik struktur organisasi, ya kan? Bisa diperluas, bisa dipersempit, bisa hierarkinya diperbanyak, bisa hierarkinya dikecilin jumlahnya. Itu kan dampaknya pasti ke job desk, sudah pasti gitu, ya, udah pasti. Gitu. Ya. Atau misalnya kita punya unit kerja baru, produk baru, kayak di tempat saya misalnya, ya, semula tidak ada divisi pakaian anak, misalnya kids. Nah, kita bikin divisi pakaian anak, bikin divisi sepatu, misalnya. Bikin brand baru. Maka muncul kan itu, beranak pinak loh.
struktur organisasi kita ini. Nah, pada saat itu terjadi memang mau nggak mau kita harus melakukan job analysis, ya, job analysis ulang. Gitu. Jadi yang ada bisa juga kita, misalnya kalau ada divisi baru bisa copy paste dengan beberapa penyesuaian, disesuaikan dengan karakteristik divisi baru tersebut. Ya. Sedikit aja cerita tentang, misalnya pertanyaan ini juga cukup sering juga diajukan sih. Kapan sih kita harus melakukan job analysis? Gitu ya. Ya pada saat kita ngelihat indikasi ada perubahan ya harus dianalisis lagi. Kalau enggak kan jadi antara de facto de jure-nya itu nggak sesuai. Antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang ada dalam dokumen itu terjadi satu gap. Gitu ya. Makin lebar gapnya berarti makin tidak valid job desk kita itu. Harus di-update ya, sesuai dengan kondisi terbaru atau sesuai dengan yang kita rencanakan buat mereka itu. Ya. Oke, berikutnya dari Mbak Ina kayaknya. Izin Pak, mungkin lebih ke masukan sebagai mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Di masa sekarang ini perusahaan banyak mengeluarkan banyak karyawannya supaya perusahaan bisa bertahan. Masukannya buat kami yang calon fresh graduate yang akan bekerja supaya lebih paham bagaimana perusahaan sekarang. Karyawan yang sudah lama juga terpaksa dikeluarkan. Terus bagaimana dengan kami yang akan masuk pada perusahaan? Ya kalau bicara tentang kesempatan kerja, memang saat ini adalah masalah global ya. Jadi tiba-tiba saja orang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya ada yang tutup, ada yang mengurangi kapasitas karena problemnya problem global gitu. Jadi ini benar-benar uncontrollable gitu. Tapi kemudian kalau kita berangkat dari growth mindset, nah, jadi bukan dari fixed mindset. Growth mindset itu artinya apa? Bahwa pada setiap situasi itu selalu ada opportunity gitu. Ya. Dan kenapa misalnya kita harus selalu terkungkung di dalam satu paradigma bahwa udah lulus harus kerja ke orang lain gitu. Ya kan? Sekarang ini harus kita mulai menggunakan growth mindset, terutama sih kalau kita bicara orang kerja itu dengan startup mindset gitu. Ya. Kondisi sekarang udah sulit gitu ya. Jadi kita harus mulai melengkapi diri kita dengan kompetensi-kompetensi baru yang membuat kita lebih fleksibel masuk ke bidang apapun. Gitu. Kalau saran saya demikian. Gitu. Ya. Saya percaya sih kalau kita punya kompetensi yang mumpuni, keahlian yang cukup baik, gitu, kayaknya kerjaan yang nyari-nyari kita kok. Bukan kita yang susah-susah cari kerjaan. Gitu. Ya, percayalah. Ya. Belajar terus pokoknya ya. Ikut webinar kayak gini lumayan juga kan gitu ya. Bisa nambah-nambah lah kalau sebenarnya sih kadang-kadang saya berharap tuh ya ya saya punya niat misalnya mau sharing gitu kan dan orang nggak usah bayar kok ya. Cuma sedikit sekali orang yang kontak saya untuk kepo ke saya itu pengen belajar apa lagi gitu ya. Nah, ini kembali kepada minat belajar kita itu sebesar apa. Padahal itu penting sekali buat pengembangan diri kita sendiri sebenarnya ya. Demikian ya Mbak Ina ya. Ini ada pertanyaan lain dari Ibu Eli Rohaini. Izin bertanya, kalau instansi yang sudah ISO, apakah job analisis harus dibuat, direvisi setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, atau harus seperti apa? Tempat kami pernah pakai ISO, ya, cuma memang nggak dilanjutkan. Yang saya alami selama 4 tahun lah, ya, 2 periode kan. Itu kan 2 tahun tuh masih berlaku. Enggak ada kewajiban misalnya harus tiap 3 bulan atau 6 bulan, enggak. Ya. Dan yang seingat saya kalau versi yang dulu saya pakai itu, tidak terlalu menekankan kepada harus ada dokumen itu gitu ya. Cuma pintu masuknya itu lewat rekrutmen dan training sebenarnya. Jadi aspek HRD yang masuk di dalam ISO 9000 itu yang saya ingat itu adalah aspek rekrutmen dan training. Rekrutmen itu apa maksudnya? Orang yang memegang satu jabatan, apalagi jabatan itu mempengaruhi mutu gitu ya. Maka itu wajib memenuhi syarat keterampilan atau kompetensi. Ya, paling pintu masuknya dari situ. Ya, sekalipun tidak tersurat, maka pada saat audit itu, pada saat kita menjelaskan, pasti mau nggak mau kan ada job desk-nya nggak, gitu. Jadi itu adalah satu konsekuensi sebenarnya. Ya, satu konsekuensi. Tapi kalau bicara apakah setiap 3 bulan atau 6 bulan harus direvisi, enggak sih, setahu saya enggak. Direvisi itu kan kalau memang udah nggak sesuai. Kalau masih sesuai kan belum perlu untuk direvisi. Ya biarin aja dulu. Tapi nanti kalau sudah mulai bergeser kayak tadi itu resepsionis menjadi super resepsionis itu ngerjain banyak hal gitu ya. Ya.
mau nggak mau harus dianalisis ulang untuk disusun kembali sesuai kondisi yang paling up to date gitu ya. Jadi kuncinya apa? Bukan 3 bulan atau 6 bulan, tapi ada perubahan nggak di situ? Ada pergeseran nggak? Kalau sudah mulai ada pergeseran, ada perubahan, mau nggak mau harus direvisi, harus terbitkan edisi berikutnya gitu ya, yang lebih up to date gitu. Saya kira begitu ya, Mbak Eli ya. Silakan yang lain. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh. Pak Dadang, sambil nunggu yang lain, barangkali satu lagi. Enggak, silakan Ibu. Ya. Yang ini kaitannya dalam penyusunan urean tugas. Nah, apa kalau misalnya ada pekerjaan itu tidak terkait langsung dengan jabatan, tapi tidak berkaitan langsung dengan jabatan kita, tapi seolah berulang terus, atau apakah itu juga bisa dimasukkan ke dalam urean tugas tersebut atau gimana, Pak? Baik, makasih Bu Teni. Kalau saya baca dari rujukan-rujukan yang berlaku untuk PNS se-Indonesia, BKN ini ya, itu ada satu urean di bagian bawah, menerima tugas-tugas kedinasan lain gitu, dari atasan. Itu kan bisa ditafsirkan luas, Bu. Ya. Jadi itu sebenarnya satu redaksional urean tugas yang terbuka. Seolah-olah pokoknya kalau atasan nugasin, ya kamu mesti lakuin gitu. Cuma kalau pertimbangan secara profesional, sepanjang itu memang masih ada kaitan kedinasan, bukan pribadi gitu ya, itu boleh gitu dimasukkan. Gitu. Nanti sebenarnya kalau mengkonfirmasinya kemana nih? Kalau di perusahaan itu mengkonfirmasinya ke SOP, Bu. Standard Operating Procedure, dan kebijakan yang lain di luar dokumen job description, ya. Sebab mungkin saja tidak semua tertuangkan di situ, gitu. Tapi kalau baca SOP-nya ada kaitan, gitu. Nah, itu sih boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Jadi kadang kan kita dalam gini loh, jobless itu kan adalah orang kerja di atas kertasnya kayak gitu, di atas kertas, gitu ya. Tapi kalau udah praktek sehari-hari kan itu ada de facto-nya di lapangan. Jadi, bias katakanlah bias antara 10-15% wajar gitu. Kalau saya selalu pertimbangannya gini, sepanjang memang ada dukungan dari SOP-nya, dari policy-nya, sekalipun tidak dituangkan dalam job description, saya kira nggak perlu jadi masalah. Ya. Kan kasus kayak gini bisa terungkap, Bu, misalnya kalau ada kasus, ada satu fraud misalnya ya, satu penyimpangan, penyalahgunaan atau apa, nanti kan diuji, Bu. Ini tugas kamu bukan gitu. Kenapa kamu melakukan ini? Maka yang pertama-tama itu kalau kita diperiksa nih oleh penyidik kepolisian gitu misalnya karena ada kasus misalnya, maka kan penyidik itu akan tanya struktur, Bu, hierarki. Itu standar itu, penyidik itu. Kalau kita ketemu ada kasus. Struktur, kemudian job desk Anda apa gitu ya. Dan akhirnya lari ke SOP juga gitu. SOP alur. Dan kalau itu memang tidak dituangkan dalam job desk, tetapi dalam alurnya ada bahwa kita itu sebenarnya juga terkait di proses itu, berarti nggak salah gitu, nggak salah ya, bahwa kita melakukan suatu tugas tertentu gitu ya. Dan sebenarnya kalau ini kasusnya legal itu kan yang penting adalah di situ ada tindak pidana atau tidak misalnya gitu. Kalau tidak ditemukan tindak pidana, itu hanya katakanlah kan kesalahan prosedur atau kesalahan pelaksanaan prosedur, berarti kan itu udah di luar ranah pidana. Jadi masuknya kepada kelalaian tugas gitu ya. Saya kira gitu kalau saya ambil contoh misalnya, kalau kadang memang ini job desk itu kalau ada kasus tuh bisa kemana-mana, kemana-mana ya. Kadang-kadang penyidik kepolisian pun minta struktur organisasi, minta job desk kita apa gitu. Kalau kita lagi menangani suatu kasus misalnya. Ya. Demikian, Bu. Atur nuhun. Ya. Silakan, ada 5 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Nih ada chatting dari Bu Amel ya. Izin bertanya, sebagai salah satu dampak pandemi, perusahaan kami banyak melepas karyawan. Sehingga banyak pekerjaan yang tadinya dipegang satu orang, kemudian orang tersebut dilepas, pekerjaannya menjadi harus dibagi-bagi. Dikerjakan oleh rekan-rekannya yang masih stay di perusahaan. Apakah perlu disusun kembali urean jabatan setiap karyawan? Jawabannya ya, karena sudah bergeser, ya, sudah bergeser. Jadi
Semula misalnya kita punya tugas 10 jadi 12, jadi 15 gitu kan. Kan bergeser. Ya kalau sudah ada perubahan dan terjadi pergeseran maka harus disusun kembali pemberian jabatannya. Kecuali kalau ini maksudnya adalah sementara begitu, ya. Ya mungkin belum perlu. Tapi nanti kan rencananya balik lagi. Tapi saya nggak yakin tuh. Biasanya kan kalau pengusaha itu kalau tahu ini lebih hemat ya pertahankanlah situasi yang terbaru yang lebih menguntungkan ya, yang lebih efisien gitu kan. Biasanya begitu ya. Karena dari manajemen belum jelas apakah perubahan ini akan permanen atau tidak. Ya memang kita harus minta konfirmasi dari beliau ini bagaimana gitu ke depannya. Tapi dugaan saya ini pasti permanen itu, ya dugaan saya. Belum diketahui apakah posisi karyawan-karyawan yang dilepas tersebut nanti akan dicari kembali replacement-nya, masih melihat situasi dan kondisi ke depan. Ya. Pertama saya kira sarannya adalah konfirmasi kembali ke beliau, gitu ya. Sekalipun saya sih secara subjektif punya dugaan ini pasti akan dipertahankan. Ya. Karena gini loh. Situasi pandemi ini kalau dari sudut pandang improvement itu adalah suatu opportunity untuk melihat ternyata ada orang-orang yang memang mau nggak mau harus ada terus, tapi juga ada sekelompok orang yang sebenarnya dia nggak ada pun nggak gimana-gimana amat gitu. Kalau mau jujur ya, kalau kita mau apa adanya bicara ya seperti itu gitu kenyataannya. Ya dengan situasi pandemi ini jadi kita tahu mana orang kunci mana yang bukan orang kunci sebenarnya. Dan pengusaha atau owner tahu betul melihat itu. Jadi selama ini juga mungkin kita terlalu kebablasan gitu, meng-hire orang. Ya, kita mungkin sudah kebanyakan orang. Ya. Siap-siap saja sebenarnya bahwa situasi mengencangkan ikat pinggang ini akan berlanjut begitu. Ya. Jadi mungkin kita harus sudah mulai menyusun kembali uraian jabatan. Gitu. Ya. Karena kapan pandemi berakhir pun kan kita nggak tahu. Kapan pastinya. Dan saya kira itu kalaupun berakhir juga akan merupakan suatu kurva menurunnya landai begitu kan. Jadi enggak tiba-tiba tok ya terhitung 1 Januari pandemi habis udahan gitu kan enggak begitu. Ya kan? Kita enggak tahu tanggal berapa gitu ya. Dan itu kan mungkin landai gitu ya berlakunya itu kan ya seiring waktu begitu ya. Demikian ya. Ini ada Ibu Bano nih, guru saya ini dari Unpar nih. Bu Bano mau sharing barangkali berkenan silakan. Silakan Bu Bano mau sharing. Ya, mohon masukan Bu Bano nih. Saya akan singgung sedikit saja untuk sertifikasi. Oh ya, silakan Bu, silakan. Ya. Pak Dadang kan memasukkan SKKNI ya untuk materi hari ini. Ya. Struktur format pembahasannya juga sesuai dengan SKKNI. Ya. Nah, barangkali Bapak Ibu yang ada di sini nanti mengajukan sertifikasi sebagai staf SDM, supervisor SDM, atau manajer SDM, maka ada beberapa hal yang perlu disiapkan Pak Dadang. Ya. Sebetulnya yang paling utama adalah portofolio. Ya. Portofolio bukti. Nah, tadi di tujuan pembelajaran yang Pak Dadang sudah sampaikan ya, di chart yang awal-awal tuh, tujuannya punya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan seterusnya. Nah, setiap, kalau di skema kompetensi itu ada KUK, kriteria unjuk kerjanya. Ya. Nah, maka setiap KUK itu harus punya bukti. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber misalnya. Pada waktu menyusun job desk, tadi Pak Dadang sudah sharing, bagus sekali, menarik Pak. Bisa observasi. Nah kalau itu yang dipakai di perusahaan ketika Bapak Ibu mengumpulkan informasi tentang jabatan, maka boleh dilampirkan checklist observasinya apa. Karena ketika Bapak Ibu observasi tentunya secara terstruktur gitu ya. Hal apa saja sih yang diobservasi. Nah itu silahkan bukti checklist observasinya itu di copy, di print. Atau soft copy saja ya, karena sekarang kan lebih banyak dokumennya itu soft copy. Yeah. Kemudian nanti daftar pertanyaan apa ya, kalau itu kuesioner. Nah daftar pertanyaannya itu. Dan yang penting lagi, karena bukti-bukti itu harus memenuhi kriteria VATM, V itu valid, A itu asli, jadi bukan nyontek, bukan punya orang lain gitu ya. Terus T-nya itu adalah terkini, jadi bukan bukti 10 tahun yang lalu gitu.
paling nggak 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun juga udah dianggap agak lama oleh asesor. Ya, ya. Nah, kemudian kebetulan saya juga salah satu asesor untuk uji kompetensi dari BNSP. Ya. Ya. Nah, kemudian jadi valid, asli, terkini, memadai. Jadi memadai di sini terkait dengan jam terbang. Jadi Bapak Ibu menyusun job desk itu bukan hanya 1 kali. Nah, pembuktian bahwa Bapak Ibu terlibat di dalam penyusunan job desk, job spec ini, boleh dilengkapi dengan surat tugas dari perusahaan. Jadi ada penunjukan nih kepanitiaan gitu Pak Dadang. Ya, betul. Atau jadi tim task force untuk mereview atau merevisi job desk. Ya. Nah, kira-kira begitu Pak Dadang. Jadi kita harus bisa membuktikan portofolio kita, pengalaman kita untuk bisa disebut kompeten. Ya. Itu saja Pak Dadang. Baik, makasih. Pesan-pesan. Terima kasih juga. Sama-sama, makasih Bu Bano. Bagi yang belum kenal Bu Bano, beliau Dr. Banowati Talim dari FISIP Unpar. Beliau adalah, kalau Anda baca SKKN terbaru, itu ada nama beliau itu sebagai salah satu penyusun SKKN MSDM. Ya. Dan saya bangga sekali nih teman saya masuk di situ. Ya. Dan sebelumnya untuk versi sebelumnya ada Pak Ari Hendarmin ya, masuk juga sebagai penyusun. Dan beliau adalah asesor juga. Jadi ini udah kursus singkat barusan tuh supaya sukses sertifikasi deh. Mudah-mudahan ya rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang mau sertifikasi bisa mengikuti tadi ya. Ada tips praktis gitu ya. Jadi ternyata portofolio dan evidence, bukti-bukti. Bukti-bukti itu harus ada gitu. Jadi yang semula kita suka AB ya terhadap dokumen-dokumen kayak gitu. Tapi kalau kita mau sertifikasi, mesti dikolek lagi itu. Dan tadi itu ada harus terkini, jangan dokumen masa lalu gitu ya. Terima kasih Bu Bano ya. Mudah-mudahan nih teman-teman yang terutama praktisi, akademisi, dan konsultan di bidang HR itu makin banyak yang dapat sertifikasi Bu Bano ya. Jadi sebagai informasi kan mulai Juli 2021 itu semua HR manager itu wajib tersertifikasi ya. Jadi harus punya SIM-nya gitu. Jadi HR manager itu SIM-nya itu adalah sertifikasi profesi. Ya. Jadi kayak sopir forklift kan kayak operator boiler juga gitu. Harus punya sertifikasi kompetensi gitu. Ya. Baik ibu-ibu, bapak dan rekan-rekan semua, terima kasih sekali ini sudah join ya. Pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita semakin maju ya. Dan insya Allah saya juga merencanakan topik-topik berikutnya kalau berkenan. Nyambung dari slide tadi sebenarnya setelah job analysis itu kan harus dilanjutkan dengan job evaluation sebenarnya ya. Mungkin kalau berkenan mungkin kita minggu depan kita sharing soal job evaluation ya. Ujungnya nanti struktur skala upah sebenarnya dan saya kira itu hal yang mau nggak mau orang HR harus kuasai gitu. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Moga bermanfaat buat Anda semua. Dan sukses selalu, penuh berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dadang, Bu Bano. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Hatur nuhun Pak Dadang. Sami-sami. Sukses ya buat Anda semua. Terima kasih Pak. Sukses buat semua, sehat buat semua. Amin. Amin. Terima kasih. Amin, makasih Pak. Terima kasih Pak. Baik.